Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailia Utami dengan NIM 205 1050 122. Baik, di sini saya akan menanggapi video sebelumnya yang udah di-share oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMEI, dengan tema ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Nah, pengertian ekonomi tiga sektor. Di sini dijelaskan bahwa ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Nah, perusahaan di sini sebagai produsen, rumah tangga di sini sebagai konsumen, dan pemerintah di sini sebagai konsumen bagi rumah tangga. Oke, lanjut. Di selanjutnya itu ada siklus perekonomian tiga sektor. Nah, pada diagram arus kegiatan perekonomian tiga sektor itu terdapat tiga pelaku ekonomi, yaitu ada konsumen, produsen, dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di suatu negara. Nah, pemerintah ada hubungan dengan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pasar output, dan juga pasar faktor produksi. Nah, di sini hubungan antara pemerintah dengan konsumen itu diantaranya adalah pembayaran, pembelian subsidi, dan jasa. Rumah tangga konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah. Pihak pemerintah akan memberikan subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu, layanan pendidikan, kesehatan, keamanan hukum, dan lain sebagainya. Pemerintah juga mendapatkan pajak dari rumah tangga produsen atau perusahaan. Jadi, pihak perusahaan itu akan mendapatkan subsidi dari pemerintah serta berbagai layanan lainnya. Pemerintah akan memberikan berbagai layanan untuk mendorong perkembangan perusahaan seperti membangun fasilitas umum sekitar daerah industri dan lain sebagainya. Pasar output atau pasar secara umum itu akan sangat dibutuhkan oleh pihak pemerintah. Nah, berbagai barang dan jasa itu yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pemerintah bisa dibeli di sana juga. Nah, di sini pemerintah itu akan membayar untuk mendapatkan berbagai barang seperti mobil, printer, serta kertas untuk digunakan di kantor-kantor tersebut. Nah, di sini pihak pemerintah juga membutuhkan faktor produksi untuk menjalankan tugasnya. Pemerintah banyak sekali membutuhkan pekerja untuk dijadikan guru, pegawai, dokter, polisi, dan tentara. Jadi, imbal jasa yang akan diberikan oleh pemerintah biasanya berupa gaji bulanan dan uang pensiun. Jadi, itu penjelasan dari siklus perekonomian tiga sektor. Baik, di sini selanjutnya ada adanya campur tangan pemerintah. Itu akan menimbulkan dua perubahan penting. Jadi, yang pertama di sini ada pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat atau AE pada industri dan rumah tangga. Jadi, yang kedua itu pajak pemungutan. Pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat tersebut. Baik, karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor itu dinamakan ekonomi atau perekonomian tertutup, di mana ekonomi ini tidak ada hubungan dengan luar negeri atau ekspor dan impor. Baik, selanjutnya di sini ada aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan itu kepada pemerintah itu akan mendapatkan pendapatan pemerintah. Jadi yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan itu akan membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga itu akan mendapatkan pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga oleh. Baik, di selanjutnya di sini ada pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama di sini ditabung. Ketika seseorang itu mendapatkan suatu pendapatan, maka hal itu akan ditabung. Mungkin untuk kebutuhan yang akan datang atau bagaimana.
Yang selanjutnya di sini membayar pajak. Nah, di sini ada rumus dalam keseimbangan itu berlaku bersamaan Y sama dengan C plus I plus G, di mana Y itu sebagai pendapatan, C itu ada konsumsi, yang I ini investasi, dan G ini get forward. Yang selanjutnya di sini ada rumus Y plus C plus S plus T, di mana di sini ada pendapatan sama dengan konferensi plus saving plus pajak. Oke, lanjut. Yang di slide ke-6 itu ada syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD. Di sini dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan ke luar negeri, maka disamakan dengan AS sama dengan Y. Sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional itu berlaku bersamaan. C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Nah, di sini C sebagai konsumsi dan di sini I sebagai investasi plus G get forward. Jadi konsumsi di sini bisa berupa rumah tangga, terus investasi di sini perusahaan, terus get forward ini pemerintah. Jadi sama dengan C plus S plus T. Jadi T itu pajak. Baik, di selanjutnya di sini apabila C pada tiap ruas itu dikurangi, maka berlaku. Nah, jadi rumus yang tadi itu jika C-nya dikurangi maka dihilangkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. Jadi I plus G itu apa? Adalah suntikan, dan sedangkan S plus T itu adalah bocoran. Baik, di slide selanjutnya di sini ada yang ketujuh, ada pajak langsung dan tidak langsung. Baik, apa itu pajak langsung? Jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Nah, sedangkan pajak langsung di sini pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Lanjutannya tadi di sini ada bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama itu ada pajak regresif, yang kedua itu pajak proporsial, yang ketiga itu pajak progresif. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci apa sih pajak regresif ini. Pajak turun ketika pendapatan naik. Misalkan kita mempunyai pendapatan 3 juta, terus dengan pajak itu 5%. Ketika pendapatan kita itu naik 5 juta, maka pajak itu akan menurun menjadi 4%. Yang kedua itu pajak proporsial, pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Jadi ketika mendapatkan pendapatan 3 juta terus dengan pajak 2%, maka ketika pendapatan itu naik maka pajaknya itu tetap, jadi tetap 2%. Nah, sedangkan pajak progresif di sini pajak naik ketika pendapatan naik, maka sama-sama naik antara satu sama lainnya, antara pendapatan sama pajak tersebut. Baik, yang terakhir di sini ada efek pajak terhadap konsumsi. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah pajak, sehingga YD maka dirumuskan di sini YD sama dengan Y min T. Jadi Y kurangi T, di mana di sini Y itu ada pendapatan dikurangi dengan pajak. Karena Y turun, konsumsi dan tabungan juga akan turun. Mungkin begitu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.